kan siapa orangnya. Ya, orang-orang yang bersalah. Ya, orang-orang yang bersalah pada umumnya atau sering tidak disebutkan namanya. Jelas? Jadi dalam riwayat misalnya seorang A'rabi kencing di masjid. Ini kan aib nih kan. Jadi biasanya diriwayatkan riwayat A'rabiyun. Seorang Arabi. Tidak sebutkan orang, padahal kan bisa dicatat. Ini juga salah satu uslub yang patut untuk diterapkan oleh para da'i, para pendakwah. Kalau bisa tidak disebutkan namanya selama tidak menjadi fitnah, maka sebaiknya ditutup, karena Allah SWT suka menutup aib, tidak suka membuka-buka aib. Apalagi kalau itu orang-orang yang jelas kontribusinya, yang banyak jasanya, lalu tersalah dalam suatu masalah, maka sebaiknya cukup dengan menyebutkan kesalahan dan tidak menyebutkan jati dirinya bitta'rid. Kecuali orang yang nyata-nyata sesat, orang yang nyata-nyata tidak ada kebaikan sama sekali, seperti orang-orang kafir. Fir'aun kan, Fir'aun boleh sebut, Abu Jahal, Abu Lahab, ya boleh. Orang-orang yang tidak ada sama sekali kontribusinya terhadap Islam dan dikhawatirkan untuk membuat orang terpengaruh oleh syubhatnya, maka kalau seandainya tidak dapat, tidak mesti disebut, baru disebutkan. Makanya para ulama al-jarh ta'dil itu menyebutkan nama-nama perawi, karena memang kalau tak sebutkan tak jelas mana yang sahih, mana yang tidak. Tapi kalau dakwah, ya tak ada riwayat. Makanya kaum muslimin cukup menyampaikan as-sahih, yang sahih, insyaallah kita akan tahu mana yang tidak sahih. Nah, bila datang sesuatu yang tidak sahih, biasanya yang biasa dengan yang sahih-sahih bisa langsung mendeteksi. Ya, buktinya kita hari ini kaum muslimin muslimat, alhamdulillah, seperti kata sebagian dai, ayah berdakwah sekarang katanya, semua minta dalil. Semua minta dalil. Dan sebutkan dalil, tanya lagi sahih apa tidak. Ya tak? Ya, karena itu biasa dengan yang sehat-sehat, terpaksa nanya. Tonton sama juga ketika beli makanan, pilih-pilih yang sehat kan? Atau beli obat, pilih yang mujarab, walaupun mahal sedikit. Ya tak? Kadang-kadang kalau segitu banyak bertanya, tak jadi beli, marah pula. Marah pula pembeli, penjual sama kita. Karena terlalu teliti, akhirnya tak jadi beli. Allah musta'an. Akhirnya marah. Sama dalam dakwah juga gitu. Kalau tanya-tanya, ini Ustaz, apa dalilnya? Ini hadisnya. Sahih enggak? Kamu ini muji saya katanya. Sebenarnya bukan muji. Tapi memang itulah selektivitas kita dalam menerima informasi, apalagi yang dinisbatkan kepada agama. Jadi berarti 3, 1 menjadikan Nabi hakim, yang kedua tidak mendongkol dengan keputusannya, yang ketiga menerima semua keputusannya. Nah, seorang laki-laki mengperkarakan Zubair bin Awam dalam kasus tanah. Ya, sejak dulu tanah ini bikin masalah seterusnya. Jadi ada juga. Jadi makanya kaum muslimin perlu kita ingatkan selalu bahwasanya orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang saleh bukanlah orang yang tak pernah salah. Itu harus diingat itu. Bahkan Allah SWT menyebutkan sifat orang bertakwa, salah satunya wa idza fa'alu fahishatan, apabila mereka berbuat suatu hal yang keji. Jelas? Berarti mungkin tak orang bertakwa buat sesuatu yang tak baik? Sangat mungkin. Tapi apa bedanya? Yang bertakwa zakarullah, ya, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka, apa? Zakarullah. Orang bertakwa akan langsung ada apa namanya, detektornya langsung main gitu. Dia akan astagfirullah, zakarullah, terus Pak, wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka segera istighfar, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan coba-coba mencari orang tanpa salah, tak akan ketemu kecuali Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya orang sekarang atau orang dari dulu mencoba-coba mencari kesalahan Abu Bakar.
Pasti ada, sah? Mencari kesalahan Umar, mencari kesalahan Utsman. Sehingga mereka dengan itu mendiskreditkan karena tak beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan sempurna, sehingga mereka mencari asal ada dikit salah maka disudutkan. Sampai sahabat yang dijamin masuk surga pun mereka sudutkan. Misalnya orang nuduh Utsman itu KKN, kuliah kerja. Hah? Hah? Apa makna KKN? Korupsi, kolusi, nepotisme. Allah musta'an. Subhanallah. Ya, biasanya memang seperti kata pepatah Arab, idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dhununuhu. Seseorang bila buruk lakunya, buruk pula sangkaannya. Ya, orang kafir buruk enggak lakunya? Buruk. Makanya dia kepada orang beriman pasti buruk sangkanya. Makanya jangan minta orang kafir meneliti tentang orang beriman atau menilai orang beriman. Dia bukan ahlinya. Ahlul iman lah yang bisa menilai. Orang beriman lah yang bisa menilai orang beriman. Orang tidak punya keahlian lalu disuruh menilai. Jelas ya? Masa orang tidak pernah sekolah SD suruh jadi guru SD? Nanti tidak bisa, tidak pas. Jadi untuk menilai iman orang beriman tidak boleh orang kafir. Menilai baiknya orang baik tidak mungkin orang jahat. Orang jahat tidak pandai menghargai dia. Kalau sudah pandai dia menghargai kebaikan, berarti ada kebaikan pada dirinya. Jelas? Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada sebagian preman tapi ada kebaikan padanya. Dia tahu mana ustadz, mana yang bukan ustadz. Tapi ada yang tidak preman zahirnya tapi tidak pandai menghargai ustadz gitu. Tidak tahu dia nilai ustadz. Ada ya? Ada enggak? Preman kalau lewat ustadz dipadam apanya? Dipadam rokoknya. Ada pula yang bukan preman, rokok ini kasih sama ustaz. Allah ustaz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, jadi khasam Az-Zubair fi ardin. Di zaman sahabat ada yang mengklaim, yang mengkasuskan Zubair ibn Awam dalam masalah tanah. Jadi kalau ada nanti misalnya kita dengar misalnya ada seorang ustaz berperkara masalah tanah dengan orang, jangan langsung jadi buat konferensi pers ternyata ustaz gitu. Enggak, harus didudukkan di mana masalahnya. Kalau perlu kita tidak mencampuri sesuatu yang bukan kita ahlinya. Jelas? Jelas ya? Apa pula ini ya, orang jamin masuk surga ternyata berkelahi masalah dana. Enggak. Karena kebenarannya itulah nanti Nabi yang putuskan. Setelah dibawa ke kasusnya kepada Nabi SAW, faqadan nabiyyu biha lizubair. Lalu Nabi memutuskan tanah itu terbukti dengan barang bukti dan alat bukti bahwasanya itu milik Zubair. Jelas? Ya Pak. Saya ulang lagi. Maka Nabi, kasus itu diangkat sampai ke Nabi SAW. Terus diputuskan oleh Nabi SAW bahwa tanah itu dengan barang bukti dan alat buktinya dengan para saksi terbukti itu milik Zubair ibn al-Awwam. Itu keputusan hukum Nabi. Nah, orang tadi seolah-olah tidak menerima. Lalu turun ayat fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu mereka belum beriman. Ya, belum beriman kalau tidak menerima keputusan Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya kita hari ini beruntung kita tidak di zaman Nabi. Sebab kalau sempat di zaman Nabi hari ini, lalu Nabi katakan begini, lalu kita bilang maaf Nabi kita tidak semazhab, apa kira-kira jadinya? Jelas ya? Ini hadis Nabi jelas. Misalnya nampak Bang Hasbi, Isbal, angkat, terus anda mau, gimana? Siap tidak begitu sama Nabi SAW? Tidak kan? Saya ulang lagi. Nampak oleh Nabi kita berjalan, lalu panggilnya, Dasman, ya Rasulullah, irfa thawbak, angkat kainmu. Kira-kira apa sikap saya?
ini sampai kain diatur juga sama Rasulullah katanya. Mungkin gitu? Mungkin gitu? Kalau sempat begitu saya, apa jadinya? Orang taat atau orang tongkol? Ya minimal saya orang maksiat, saya dihitung. Betul kan? Cuman kita untung di zaman bukan di depan Nabi alaihissalam, sehingga kita bisa menakwilkan, oh maksud perintah Nabi itu tidak wajib. Itu ya, tidak sampai haram isbal. Akhirnya saya isbal aja lah. Walaupun Nabi melarang saya isbal. Tapi kalau sempat di depan Nabi, hitung apa kita? Seulang lagi tuntun, ngantuk nampaknya. Kalau sempat saya di depan Nabi disuruh ngangkat kain saya, lalu saya tidak mau, namanya saya apa? Tongkol pun tidak? Madah pun tidak? Ngeyel pun tidak? Tidak Jepang? Taib jadi kaum muslimin dan muslimat. Jelas kan? Dia melarang kita untuk menjulurkan pakaian. Kan ada sahabat yang dipanggilnya. Kan ada yang sahabat yang dipanggilnya, ada yang beralasan, Rasulullah, ini lutut saya berjalan beadu. Kalau saya naikkan kain saya, nampak cacat saya, untuk menyembunyikan aibnya itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna khalqallahi kullahu hasan. Seluruh ciptaan itu baik. Setelah itu tak terlihat kecuali dia sudah mengangkat kainnya sampai pertengahan betisnya. Ya, dibayangkan itu setiap ada perintah Nabi, setiap larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati orang beriman akan bergembira mendengarnya dan anggap seolah-olah kita sedang berhadapan langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disuruhnya kita kerjakan. Kecuali tidak mampu kita. Iya, tidak paham? Disuruhnya kita nikah lagi mah. Nanti abang bilang, maaf Rasulullah, izin belum keluar. Ya, misalnya, izin belum keluar. Itu kan ada. Kalau perintah kan sesuai kesanggupan. Ya Pak? Tapi larangan kan tinggal tinggalin. Kan? Ketinggal meninggalkan apa yang dilarang itu. Jadi bayangkan kita di depan Nabi alaihissalatu wassalam. Faqadha Nabi sallallahu alaihi wasallam biha Zubair. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu memutuskan tanah itu milik Zubair. Nah. Wa hadzal qada'u, ini keputusan hukum, sunnatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena sunnah itu segala yang diputus perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi. Sekarang Nabi menetapkan, atau Nabi sekarang melakukan hukum, memutuskan sebuah hukum dengan perkataannya, ini milik Zubair. Nah ini menjadi sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. La hukmun mansusun fil Quran. Dia tidak termasuk hukum yang disebutkan secara tekstual dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada nasnya dalam Quran. Kan ada dalam Quran kan, innal arda li Zubair. Tidak ada ya, bahwa tanah itu ternyata tidak apa. Tidak ada nasnya. Itu ijtihad Nabi, menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anu yadullu wallahu alam. Al-Quran menunjukkan, Allahu alam, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ala ma wasaftu, menunjukkan apa yang aku sebutkan. Li'annahu law kana qada'an bil Qur'an, karena seandainya itu adalah qada', keputusan hukum dengan Al-Quran, kana hukman mansusan bi kitabillah, pasti ada nasnya dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ashbaha ay yakunu idza lam yusallimu li hukmi kitabillahi nassan ghaira mushkilil amri annahum laysu bimu'minin. Nah, yang paling dekat kepada kebenaran, apabila mereka tidak menyerah kepada hukum Allah yang disebutkan secara teks, secara nas dalam Al-Quran, yang tidak mengandung keraguan di dalamnya, tidak ada takwilnya, ghairu muskilil amri, terang-terang dan jelas-jelas, tidak mengandung takwil di dalamnya, annahum laisu bimu'minin, bila mereka tak terima, mereka bukan orang beriman. Kenapa? Ada nas dalam kitabullah. Idza raddu hukmat tanzil, apabila mereka menolak hukum Al-Quran yang diturunkan. Idza lam yusallimu lahu, apabila mereka tidak menyerah kepadanya, tidak menyerah kepada hukum tersebut.
Artinya kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya bahwasanya seperti yang saya sebutkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala bahwa qada ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau seandainya dalam Al-Qur'an disebutkan secara tekstual, maka bila mereka menolak hukum yang diturunkan Allah dan tidak ada keraguan padanya, ghair muskil, bukan yang multi tafsir. Ya kalau sudah bunyinya annal arda lizubair misalnya dalam Quran, kan tidak ada takwil lagi. Bah ini nas bahwa tanah itu milik Zubair ibn al-Awwam. Maka kalau sudah demikian lalu mereka tolak, mereka dihukum menolak ayat Al-Quran. Apa hukumnya menolak Al-Quran? Menolak satu ayat Al-Quran, ya keluar dari Islam, kufur. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau tidak mengandung takwil. Makanya kita di zaman ini senjata kita yang menyelamatkan sekarang karena ada takwil. Jadi makanya kita tidak bisa menyebut oh fulan menolak ayat, tidak. Dia menolak dengan takwil. Ini menjadi benteng yang membuat nama Islam masih melekat pada seorang. Kalau sempat di zaman Nabi jelas oleh Nabi SAW lalu ditolaknya juga, maka ini orang diputuskan atau dihukum tidak taat kepada atau menolak ayat Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita alhamdulillah ya ada hantu takwilnya namanya. Allah musta'an. Tapi jangan berlindung di belakang itu ya. Kita alhamdulillah diberikan kenyamanan menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berita kita benarkan, perintah dicoba untuk melaksanakan, dan larangan insyaallah ditinggalkan. Nasallallahu alaihi afiyah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, wa qala tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasul seperti sebagian kalian memanggil sebagian yang lain. Ini adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka kalau kita kan manggil kepada yang lain, panggil nama itu ya, maka diajar lagi sahabat untuk memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan yang baik, yaitu dengan ya Rasulullah, ya Nabi, ya Allah. Subhanallah, ini nukta, ini latifah min al-lataif, wallahu alam ya. Kebanyakan panggilan sahabat dalam rangka menaikkan dan menjaga martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan yang lebih hebat, yaitu ya Rasulullah, ya Nabi, ya Allah, wahai Rasulullah, wahai Nabiullah. Ya, walaupun Nabi mengatakan kepada mereka, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, saya adalah penghulunya anak manusia, saya adalah orang paling mulia di antara manusia, pemimpinnya umat manusia. Wala fakhr, bukan karena kesombongan, tapi sahabat yang paham bahwa kalimat Rasulullah lebih hebat daripada panggilan ya sayyidi atau sayyidina. Jelas? Saya ulang lagi Pak. Ini kadang-kadang kan kita ada sebagian kita sengaja menambahkan kalimat sayyidina dalam salat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sah? Dengan alasan? Apa alasannya? Iya, hendaklah etis kita menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Etika kepada Nabi kan itu ya. Baik. Nah, lalu kita jawab begini, Rasul sendiri yang mengajarkan seperti itu. Lalu jawab lagi oleh sebagian, kan Rasul kan seganlah dia menyebutkan kepada dirinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah, pertama ini merusak amanah Nabi. Kalau memang harus pakai sayyidina, Nabi wajib menyampaikan. Kalau tidak dia tidak amanah, tidak tabligh.
Kalau seandainya memang disyariatkan itu, tidak ada istilah malu, karena Nabi yang mengatakan innallaha la yastahi minal haqq. Allah tidak malu menyampaikan yang hak. Nabi alaihissalam menyampaikannya. Ini alasan dibuat kok dua kali ya. Kalau dibuat bagus ya, tapi buat karena ini merusak reputasi Nabi. Kalau dia katakan tidak malu dia menyampaikan, harusnya dibaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi Nabi malu menyampaikan sayyidina, dan tidak mungkin dia manggil sayyidina pada dirinya. Tidak, dia dalam kondisi ngajar sekarang. Ketika turun innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, alimna kaifa nusallimu 'alaika. Kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu dalam salat. Assalamu 'alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada kan? Baik. Kemudian kaifa nusalli 'alaik. Sekarang turun ayat juga tentang salat ini. Bagaimana kami mengucapkan salawat kepadamu? Lalu Nabi katakan, qulu Allahumma salli ala Muhammad. Boleh tidak Nabi menyembunyikan kata itu? Boleh tidak Nabi menyembunyikan kata Sayyidina itu? Boleh tidak? Tidak boleh. Dia dalam kondisi ngajar sekarang. Jelas? Jelas? Tidak mungkin dia tinggalkan kata itu kalau seandainya syariatkan. Taib, oke lah. Kan Nabi yang bilang, ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah penghulunya anak Adam. Taib. Allah sendiri, kata Nabi SAW, innallaha huwa sayyid. Nabi adalah penghulu semuanya. Sayyid yang memiliki semua makhluk ini. Kalau Nabi sendiri membaca doa dan doa salat malamnya, ya sayyidi, kepada Allah, mana yang lebih menjaga etika? Menyebut sayyidina pada Allah atau menyebut sayyidina pada Nabi SAW? Saya ulang lagi, ini berat kaji nampaknya bulan puasa pula. Kalau gara-gara tidak etis menyebut nama orang yang dihormati secara langsung, mana yang lebih etis menjaga menyebut Allah dengan sebutan sayyidi atau menyebut Rasulullah dengan sebutan sayyidi? Mana lebih patut? Allah lebih patut dihormati. Kalau masalah penghormatan, oh Allah tidak sayyiduna, siapa bilang? Allah yang dalam hadis riwayat Tirmizi, innallaha huwa sayyid. Dan Nabi membaca doa dalam sujudnya di salat malam, ya sayyidi. Jelas? Wahai sayyidku, yang memilikiku. Sayyid, penghulu. Nah, kalau Nabi juga sayyiduna, Allah juga ulang lagi. Berarti kalau Allah sayyiduna, Nabi sayyiduna, Allah juga sayyiduna. Jelas? Jelas pemimpin kita. Allah yang memimpin kita. Allah rajanya, kan malikin nas, raja yang menguasai manusia, penghulu yang membimbing manusia, yang memiliki manusia. Nah, kalau gara-gara tidak hormat menyebut Allahumma salli ala Muhammad, langsung sebut nama, kenapa antum bilang asyhadu an la ilaha illallah, sebut nama? Kan di awalnya Allah, harusnya ya sayyidillahumma gitu ya, harus dimulai dengan sayyid. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini alasan terlalu dibuat-buat. Oleh sebab itu, maka panggilan yang paling sering, dan wallahu alam atas keterbatasan saya tidak ingat sekarang sahabat memanggil Nabi dengan ya sayyidina, wahai sayyidnya kami. Tapi selalu mereka menyebut ya Rasulullah. Saya tidak ingat sekarang. Kalau ada tolong ingatkan. Ya, saya tidak mengetahui atau tidak ingat sekarang ada panggilan sahabat ke Nabi SAW, atau sering sahabat menyebut ya sayyiduna, tapi mereka lebih sering menyebut dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Rasulana, ya Rasul Nabiyana. Tapi kalimat sayyid jarang dipanggilkan oleh mereka kepada Nabi SAW. Jelas? Jadi kalimat Rasulullah lebih
lebih tinggi untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Kami sangat mengetahui orang-orang yang meninggalkan majlismu dengan sembunyi-sembunyi. Jadi ada di antara mereka yang meninggalkan majlis Nabi dengan sembunyi-sembunyi, sengaja dia duduk belakang-belakang lalu ditinggalkannya majlis Nabi tanpa izin. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Hendaklah mereka orang-orang yang menyalahi Nabi alaihi salatu wassalam khawatir dan awas an tusibahum fitnah, mereka akan ditimpa oleh fitnah, au yusibahum azabun alim, atau mereka ditimpa azab yang pedih. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Di sini Allah mengingatkan kita untuk tidak menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab menyalahi perintah Nabi berakibat buruk dunia dan akhirat. Di dunia terjadi fitnah. Terjadi fitnah di antara kaum muslimin. Dan di akhirat menunggu azab yang pedih. Melanggar perintah Nabi SAW berakibat buruk di dunia dengan melahirkan fitnah. Banyaknya kita melanggar perintah Rasulullah SAW dan membuat perintah sendiri-sendiri, menyebabkan hati-hati kita saling menjauhi. Betul? Betul enggak? Hari ini kita di saat subhanallah, bila ada baik seseorang di antara kita bersalah, yang lain terbang menyebar berita kesalahan itu. Betul? Seolah-olah bila terjadi kesalahan dari kita, orang lain bergembira padahal dia sesama muslim. Betul apa enggak? Betul. Tapi yang baik-baik jarang pula yang menebarnya. Yang banyak cepat bersebar adalah berita buruk dan kesalahan. Apalagi itu bila terjadi dari seorang dai, dari seorang ustaz, dari seorang kiai, buya dan sebagainya. Mana yang lebih laris beritanya? Buya buat kesalahan atau buya buat kebaikan? Makanya lahirlah anekdot, sebaik-baik berita adalah seburuk-buruk berita. Ya Pak? Berita yang paling buruk itulah yang paling baik hari ini. Tapi kebaikan-kebaikan, misalnya Syekh selesai membangun sebuah pesantren dalam waktu yang memecah rekor misalnya. Dalam waktu 10 tahun bisa membangun kompleks seluas 4 hektar. Jarang orang yang memberitakan kan? Kan jarangnya. Ikhlas. Harus ikhlas ya. Tapi pas sempat misalnya terjadi misalnya dana hilang 500 juta misalnya, tidak terhitung, cepat tidak mengalirnya berita, cepat ya, padahal belum lagi diklarifikasi, belum diaudit misalnya, tapi sudah menjadi di berita headlines, menjadi berita headline viral. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, inilah kita hari ini suka mencari-cari kesalahan. Itulah sebabnya keluar dari atau tidak mengikuti perintah Nabi menimbulkan fitnah. Hati-hati semakin menjauh dari sebagiannya. Apa sebab? Karena menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Allah ingatkan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Hendaklah orang yang menyalahi perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah, mereka ditimpa fitnah, au yusibah, ini di dunia ya, fitnah di dunia menyebabkan yang hak itu seolah-olah batin, yang jelas itu menjadi abu, yang pasti itu menjadi ragu. Karena apa? Karena kita menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah umat ini seperti dalam banyak hadis sebutkan, di saat kita tidak kembali kepada Allah dan Rasul, maka urusan kita kacau, khususnya dalam masalah agama. Semoga Allah persatukan hati kita dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam.
bukan berarti seperti yang saya katakan. Jangan katakan bahwa kalau sudah mengikuti sunnah otomatis kita tidak ada masalah. Ini tidak mungkin. Tidak ada salah, tidak mungkin. Tadi saya katakan, kasus yang disebutkan tadi kan, orang yang dijamin masuk surga difitnah juga. Nabi juga difitnah orang. Betul kan? Nabi aja difitnah juga oleh orang-orang yang tidak beriman. Nah, antusibahum fitnah au yusibahum azabun alim, atau di akhirat mendapatkan azab yang pedih. Orang yang menyalahi perintah Rasul lalu menyebabkan orang-orang tersesat dengannya. Kalau sesat itu peluang masuk surganya lebih besar atau peluang masuk nerakanya? Saya ulang lagi. Orang yang tersesat jalan karena tidak mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang lagi. Oh, ini jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu dia ikut jalan ke kiri atau ke kanan? Jelas? Nah, mana kemungkinan sesat ini masuk neraka lebih cepat atau masuk surga? Neraka. Ya, kalau untuk masuk neraka itu mudah, sesat aja lah jalan. Ya, tinggal meninggalkan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah alatul to hell. Nah, makanya yang tersesat mudah masuk neraka. Tapi kalau yang masuk surga memang harus ekstra hati-hati dan istiqamah. Mana yang berat? Menyimpang atau tidak menyimpang? Hah? Yang tidak menyimpang lebih berat. Sebab jalannya satu aja. Bosan. Kalau yang menyimpang ni banyak. Saya ulang lagi. Mana banyak jalan yang menyimpang atau jalan yang tak menyimpang? Ya namanya simpang. Simpanglah banyak jalan. Makanya yang menyimpang kiri kanan lebih banyak daripada jalan yang selamat. Makanya ketika Nabi menyebut akan terpecah jadi 73 golongan, 72 potensi masuk surga, masuk neraka. Ini kata Nabi SAW. Kita tidak terlalu penting tahu mana siapa-siapa saja yang sesat, itu tidak urusan kita sebenarnya kaum muslimin. Tapi harus pastikan Anda di jalan yang satu atau tidak. Itu aja yang pas. Nah, bila kita tahu ini jalan yang sahih, insya Allah jalan yang tidak sahih kita akan tahu. Tapi kalau antum tahu jalan yang tidak sahih, yang sahih tidak tahu, yang ini juga nggak tahu batilnya, maka ketahuilah jalan yang sahih itu. Dengan apa? Ya dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah bicaranya bahasa jelas, bukan bahasa tidak jelas. Perintah Nabi jelas apa enggak? Jelas, laksanakan. Laksanakan. Oh, enggak bisa baru tanya ke faqih minal fuqaha. Ya Imam Asy-Syafi'i, ini Nabi perintahkan begini. Tapi saya enggak bisa. Nanti dijawab oleh Imam Asy-Syafi'i berdasarkan dalil ini Al-Quran, hadis, qiyas, ijma' dan sebagainya. Anda memang tak bisa melakukan karena tidak sanggup. Kalau tidak sanggup, tidak apa-apa. Jelas, no? Ini semangat. Tapi kalau dari awal sengaja nanya ini perintah ini gimana? Misalnya berinfak di bulan Ramadan, kan semangat dia, ya. Lalu nanya gimana awak kedekut pula. Ada nggak Ustaz kira-kira yang bisa nyebutkan tidak perlu infak itu ya? Dicari-carilah apa hukum infak Ramadan itu Ustaz? Hah? Enggak apa-apa, sunat Pak. Terus kalau sunat boleh nggak ditinggalkan? Ditinggalkan apa-apa. Syukur Ustaz, terima kasih, betul saya sama Ustaz katanya. Ternyata boleh ditinggalkan gitu. Jadi tidak jadi ikut kita. Kalau itu semangatnya, ini semangat orang yang lemah sekali. Jelas? Jadi belajar hukum ini itu, hukum wajib, sunat, haram, makruh dan mubah itu bukan untuk menghindari aturan, tetapi untuk semakin taat pada aturan. Wallahu musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, an au yusibahum adzabun alim. Wa qala, kemudian Allah juga berfirman, wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Apabila dipanggil mereka kepada Allah dan Rasul untuk berhukum atau memutuskan hukum di antara mereka,
idza fariqum minhum mu'ridun, ada saja sebagian atau segolongan mereka yang berpaling, tidak mau. Ya, ini khususnya orang-orang munafik masa itu. Mereka berpaling, tidak mau dia. Wa iyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi muz'inin. Tapi pas ada hak yang harus diperjuangkan, mereka baru datang-datang tunduk ke Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau ada hal yang menguntungkan, datang ke Nabi. Tapi kalau hal yang ada konsekuensinya yang memberatkan menurut dia tidak mau diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga lah, ada. Jadi kalau lekan mengenyangkan, pakai hadis Nabi. Kalau enggak, tinggalkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Afi qulubihim marad? Orang ini di hatinya ada penyakitkah? Amir tabu, atau mereka ragu? Am yakhafuna ay yahifallahu alaihim wa rasul, atau mereka takut Allah dan Rasul menzaliminya? Ini semuanya tidak mungkin. Ya, semuanya penyakit ini. Hatinya ada penyakit, atau ada keraguan-ragu, tidak percaya sama Allah dan Rasul, atau ada kekhawatiran jangan-jangan Allah dan Rasul menzaliminya. Boleh kita berprasangka itu? Boleh tidak kita khawatir Allah dan Rasul tidak adil? Ya, ini merusak iman ini, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nam, bal ulaika humudz zalimun. Allah yang langsung jawab, mereka ini sebenarnya orang-orang zalim, orang-orang zalim. Innama kana qaulal mu'minin. Sebenarnya perkataan orang-orang beriman, idza du'u ilallahi wa rasulih, apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk memutuskan hukum antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Orang beriman mengatakan, kami mendengar dan kami taati. Inilah perkataan orang beriman. Tak boleh ada keraguan, tak boleh ada bimbang, tak boleh khawatir. Apapun yang putuskan Allah dan Rasul itu pasti menguntungkan kita, walaupun zahirnya berat. Ya, ini dialami oleh para sahabat kaum muslimin. Sahabat dulu merasakan apa yang kau rasakan. Mereka juga lebih dari kita dulu dirasa. Ketika mereka semangatnya pergi umrah, seperti kita hari ini semangat pergi umrah. Ini baru 2 tahun tertahan ini, 1 tahun baru mau ya. Luar biasa pedihnya hati ini rasanya kan? Ya kan? Berat enggak sih? Berat. Padahal kita belum berangkat nih, apalagi yang sudah berangkat. Nah, sahabat dari Madinah perjalanan lebih dari 400 km. Tinggal lebih kurang 65 km lagi nak sampai Mekah, tiba-tiba dihalangi oleh orang-orang musyrikin. Lalu terjadilah Sulhul Hudaybiyah yang akhirnya kaum muslimin dan muslimat saat itu sahabat bukan mudah menerima. Kita sudah kuat, kita sudah belaga dulu di Uhud, menang kita. Kita sudah beradu di Badar, menang kita. Kan tak kuat loh. Sekarang dihambat oleh orang Quraisy. Orang Quraisy yang sudah berhadapan dengan mereka dalam perjalanan perang antara orang Islam dengan orang kafir Mekah, mana yang menang? Perang Badar mana yang menang? Islam. Perang Uhud mana yang menang? Islam. Jelas? Belum lagi utusan-utusan Nabi ke dalam perang yang tidak ikuti langsung oleh Nabi alaihissalam. Sekarang tiba-tiba orang Quraisy nak, kalau bahasa kita mengerekek pula, ya, nak melarang orang pergi ibadah. Kira-kira sahabat mau terima enggak? Mau sahabat terima? Enggak. Maka Nabi katakan, wahai para sahabatku, saya ini Rasulullah. Saya ini Rasulullah. Semua yang saya putuskan atas bimbingan Allah. Maka terimalah dengan, walaupun sakit, berat kan? Tapi mereka harus menyerah dengan putusan Nabi SAW. Dan betul, dengan perjanjian itu banyak sekali kebaikan yang datang bagi dakwah Islam. Walaupun kita harus berkorban perasaan tak jadi. Antum bukan karena orang Mekah, jadi tidak begitu ini orang Mekah ini nak lama nak nengok Mekah saja. Macam abang nak pergi Payakumbuh kan, tiba-tiba dah sampai perbatasan, dah sampai Pangkalan, disuruh balik ke Pekanbaru. Marah tak? Marah. Padahal
Kalau nak kelamai ada juga sininya bang ya. Nak kasanjai dah banyak, dia bukan baru. Tapi subhanallah, ini tidak untuk melihat Baitullah, Ka'bah, kerinduan yang jelas ya. Tapi kata Nabi, ini saya Rasulullah. Jelas pak? Berat tak? Nah, bayangkan aja lo dulu bang, berat. Nah, awak nak sampai lagi nak nengok, dia tempat-tempat main waktu kocik dulu kan, tiba-tiba terhalang kita pada perjalanan sejauh. Kalau awak pesawat misalnya dari Jeddah, dari Jakarta atau dari Pekanbaru Jeddah misalnya, pesawat kan, lengkap makanan. Ini dalam 8 jam. Mereka enggak, berhari-hari, 8 hari dari perjalanan. Tinggal perjalanan setengah hari atau sehari lagi, mereka mau sampai ke Makkah. Tiba-tiba dihalangi. Berat. Tapi karena ini keputusan Rasulullah SAW. Dan Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Makanya kalau tidak tercapai apa yang kita rencanakan, tidak usahlah. Makanya kita harus selalu punya alternatif. Ya bukan konsep pekerjaan, harus punya konsep alternatif manajemen kita. Kalau di sini mentok, harus ada yang lain. Setidaknya kita siap menerima kenyataan. Siap menerima kenyataan. Apalagi kalau itu di adalah bimbingan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung, orang yang menang. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah serta bertakwa, merekalah yang sebenarnya orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Masyaallah kiram, kita selesaikan sampai akhir ya. Fa'alamallahu nas. Allah beritahukan manusia di hadil ayat, dalam ayat ini, anna du'a'ahum ila Rasulillah, bahwa mereka dipanggil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyahkuma bainahum, untuk memutuskan hukum di antara mereka. Du'aun ila hukmillah, sama dengan panggilan kepada hukum Allah. Hukum Rasul sama dengan hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Li'anna al-hakima bainahum Rasulullah, karena yang menjadi hakim di antara mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sallamu li hukmi Rasulillah, apabila mereka menyerah kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma sallamu li hukmihi, sama dengan menyerah kepada hukum Allah tabaraka wa taala. Dengan apa? Bi fardillah, karena Allah sudah fardukan itu untuk mengikut Rasul dalam bab yang sebelum ini. Wa annahu a'lamahum, kemudian Allah juga memberitahukan kepada manusia, anna hukmahu hukmuhu, bahwa hukumnya Rasul adalah hukum Allah. Hukum Rasul adalah hukum Allah. Apapun keputusan hukum Nabi, itu sama dengan keputusan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ala makna iftiradihi hukmah, sesuai dengan makna yang difardukannya untuk berhukum kepadanya. Wa ma sabaqa fi ilmihi jalla thana'u min is'adihi bi ismatihi wa taufiqihi, karena dalam ilmu Allah yang sudah azali, bahwasanya Nabi itu alaihi salatu wassalam diberikan kebahagiaan dengan terjaganya dari segala kesalahan, wa taufiqihi, dan selalu mendapatkan taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma syahida lahu bin hidayatihi, kemudian Allah juga yang merekomendasikan dan menyaksikan bahwa Nabi itu membawa hidayah. Wallazi arsala rasulahu bil huda, nam wattiba'ihi amrahu, dan wajib mengikuti perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Fa ahkama fardahu, lalu Allah kuatkan, Allah putuskan dengan benar kewajibannya, biilzami khalqihi ta'ata rasulihi, dengan mewajibkan makhluk-makhluknya taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa i'lamihim annaha ta'atahu, dan Nabi memberitahukan kepada mereka, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada mereka, annaha ta'atuhu, bahwa taat ke Nabi adalah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Fajama'a lahum an a'lamahum anna al-fardhu al-imtiba'u amrihi wa amri rasulih. Lalu Allah gabungkan untuk mereka, dan Allah beritahukan kepada mereka bahwa fardu hukumnya atas mereka
ittiba'u amrihi, mengikuti perintahnya, wa amri rasulihi, dan perintah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa anna ta'ata rasulihi ta'atuhu, dan bahwasanya taat kepada rasulnya adalah taat kepadanya. Thumma a'lamahum, kemudian Allah beritahukan kepada mereka, annahu farada ala rasuli ittiba'a amrihi jalla thana'uh, bahwasanya Allah pun mewajibkan kepada Rasul mengikuti perintah Allah. Seperti dalam bab setelah ini nanti. Jadi kita disuruh taat pada Rasul, Rasul sendiri juga wajib taat pada Allah. Jelas? Jadi Nabi sendiri perintah, masa kita tidak mau diperintah? Nabi sendiri dapat larangan dan perintah. Makanya sebenarnya Nabi itu ngikut Allah. Maka kita ngikut Rasul sama dengan mengikut Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Barangkali sampai di sini kan jelas Pak, tidak ada yang kurang lagi tuh. Alhamdulillah, kita tutuplah kalau udah jelas. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.